warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Iman dengan NIM A1J222023. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang 4 teori beserta kekurangan dan kelebihannya. Ada teori Chomsky, yang kedua itu ada teori generatif, teori gramatika generatif, yang ketiga itu ada teori gramatika relasional, dan keempat atau yang terakhir itu ada teori fonologi generatif. Mari kita simak. A few moments later. Noam Chomsky merupakan ahli teori linguistik terkemuka di era pasca Perang Dunia Kedua, kontributor penting untuk debat filosofi dan aktivis radikal terkemuka. Pengaruhnya dirasakan di banyak bidang lain, namun yang paling menonjol mungkin di bidang studi kognitif. Chomsky juga merupakan seorang intelektual liberal kiri yang cukup vokal menentang keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam. Dia juga menulis sejumlah buku tentang masalah-masalah politik. Chomsky menggolongkan struktur menjadi dua, yaitu struktur dalam yang merupakan kemampuan berbahasa dan struktur luar yang merupakan perbuatan bahasa, serta kreativitas dalam berbahasa berdasarkan fitrah dan bersifat universal. Nah, setelah mengetahui apa itu teori Chomsky, selanjutnya kita akan mengetahui kekurangan dan kelebihannya. Nah, untuk kelebihan teori Noam Chomsky ini, ia menulis buku tentang masalah politik dalam dan luar negeri, sehingga orang-orang yang membaca karyanya mengetahui masalah politik. Nah, untuk kelemahannya, Noam Chomsky tidak mengakui eksistensi klausa sehingga tidak dapat memilah konsep klausa dan kalimat. Gramatika generatif merupakan suatu konsep atau teori yang memungkinkan atau meramalkan sejumlah kalimat. Sejumlah kalimat tak terbatas dalam bahasa untuk kemudian menganalisis struktur kalimat. Kalimat tersebut dengan menggunakan kaidah bahasa yang lebih bersifat terbatas. Gramatika generatif mempunyai dua teori penting yang berkaitan dengan analisis kalimat, yaitu kaidah struktur frasa dan kaidah transformasi. Nah, untuk kelebihan dari teori ini yaitu kaidah struktur frasa yang melekatkan deskripsi struktur ke setiap kalimat dan menentukan satuan-satuan bahasa yang lebih kecil dan berakhir dengan suatu kombinasi antar unsur leksikal dan elemen gramatikal. Untuk kelemahan dari teori ini yaitu kaidah struktur hanya dapat menganalisis kalimat-kalimat sederhana, sedangkan untuk kalimat yang rumit, gramatika dianggap tidak memadai untuk membuat eksposisi struktur yang lengkap. Merupakan pecahan dari tata bahasa transformasional. Kedua aliran ini sebenarnya mengupayakan menggali kaidah yang dapat dipakai pada sebuah bahasa di dunia, yang disebut kaidah universal linguis atau kaidah bahasa semesta. Tata bahasa relasional dikembangkan oleh David M. Perlmutter dan Paul M. Postal pada tahun 70-an. Selanjutnya, tata bahasa transformasional mengenai struktur klausa yang dijabarkan melalui urutan linear dan di relasi dominansi di antara unsur-unsur suatu klausa. Nah, setelah mengetahui apa itu teori gramatika relasional, selanjutnya kita akan mengetahui apa itu kekurangan dan kelebihan dari teori ini. Kelebihan dan kekurangan dari teori gramatika relasional. Kelebihannya yaitu dengan adanya teori relasional ini dapat menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa gerakannya, yang mana bahasa Inggris tersebut dapat diterima oleh setiap individu sehingga memudahkan komunikasi hingga lingkup internasional. Untuk kelemahannya, hilangnya budaya lokal. Teori ini juga hanya berfokus atau tertuju pada suatu kaidah saja. Fonologi generatif merupakan perkembangan fonologi yang digagas oleh Chomsky dan Haley pada tahun 1968. Fonologi generatif pada umumnya membicarakan proses fonologi suatu bahasa. Oleh karenanya, dalam kajian fonologi generatif dijumpai kaidah-kaidah perubahan bunyi. Dalam fonologi generatif ada dua faktor analisis fonologi, yaitu yang pertama ada bunyi bahasa yang didengar dan diucapkan dalam kegiatan berbahasa, dan yang kedua itu ada pengetahuan yang disadari tentang bagaimana bunyi-bunyi yang disusun, sehingga menghasilkan bunyi-bunyi yang bermakna. Nah, setelah mengetahui yang terakhir ini, apa itu teori fonologi generatif, selanjutnya kita akan mengetahui tentang kelemahan dan kekurangan dari teori ini. Kelebihan dan kekurangan dari teori fonologi generatif. Kelebihannya yaitu teori fonologi generatif dapat mengetahui kaidah-kaidah perubahan bunyi. Untuk kelemahannya yaitu teori ini hanya berfokus